Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini, tepat pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, saya sedang berada di waiting room atau ruang tunggu untuk sebentar lagi masuk pesawat dalam rangka persiapan dan untuk sidang lanjutan dari gugatan klien saya, Bupati nonaktif Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, di PT UN Medan. Saya informasikan pertama bahwa saya sudah memberi penjelasan yang utuh dan seterang-terangnya terkait dengan berbagai hal yang berkembang sebagai opini publik yang menurut saya sangat tidak sehat terhadap beberapa bulan terakhir ini. Karena itu saya ada kesempatan ini atau membawa bayi tidak lagi usia 1 sampai 6 bulan mengomentari hal-hal dimohon yang bekerja tidak penting, samanya untuk melapor tapi kepada masuk petugas pada kami. substansi Your attention please to proses all hukum. customer of Batik Air Sehingga who travel with opini expecting mother kita and harapkan baby age bisa up to terbangun 6 dengan months. Please baik report to our dan staff. Thank menjadi you. konsumsi masyarakat yang secara jernih. Karena hal ini sudah berkali-kali saya katakan tidak sehat dan saya tidak akan meresponnya lagi. Kemudian pada kesempatan ini, setelah mendengar masukan dari orang-orang yang saya anggap satu pikiran dengan saya, satu perjuangan dengan saya, termasuk masukan dari Abang Anda Egy Sujana, dan juga dari keluarga saya, istri saya, anak saya, dan juga abang saya di kampung halaman, maka saya akan mengkanalisasi, saya akan mencoba melakukan mapping sehingga tidak lagi opini publik ini semakin liar dan memang tidak ada urgensinya untuk berseteru dengan saya. Misalnya saudara Uya Kuya, tidak ada masalah sesungguhnya dengan saya yang paling mendasar hanya karena persoalan Medina Zain. Dan Medina Zain sekarang sedang menghadapi proses hukum atau due process of law. Dan dia sedang beroperasi dan sebentar lagi insya Allah akan melakukan persidangan. Yang kedua, tentang abang atau bapak Riki Stohang. Ini pun hanya miskomunikasi tentang peran-peran kami. Peran beliau di peradilan, membela Bapak Komjen Pol Budi Gunawan pada waktu itu. Dan saya juga dengan Bang Egy Sujana juga membela Bapak Komjen Pol Budi Gunawan. Sama-sama membela dalam kepentingan hukum melawan KPK. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu, dari beberapa LP yang saya lakukan, maka saya memutuskan untuk pertama, mencabut laporan saya terhadap Bapak Irjen Pol Purnawirawan Riki Stohang terkait dengan dugaan pengancaman di Polda Sumatera Utara. Yang kedua, cabut laporan saya terhadap saudara atau adik saya Uya Kuya. Dan informasi ini sangat penting karena saya melihat bahwa setelah saya memberi penjelasan dan melihat respon dan tata kelola bahasa, tata krama yang dibangun oleh Uya Kuya, menurut saya relatif sangat baik dan cukup intelek. Sedangkan yang lain itu tetap akan berproses. Dan yang pasti hari ini surat saya akan masuk ke Polda Sumatera Utara untuk pencabutan laporan dimaksud. Mudah-mudahan situasi yang berkembang tidak sehat ini memberi pendidikan politik dan hukum kepada masyarakat, dan insya Allah Dr. Ran akan tetap on the track dalam menegakkan hukum dan membela kebenaran sesuai dengan keyakinan yang Dr. Ran yakini. Demikian untuk informasi. Mudah-mudahan perjalanan saya ke Sumatera Utara yang tidak ada berhentinya, ya, mulai dari kemarin Jakarta, lanjut sebentar di Surabaya, lanjut ke Bali, kerja pulang lagi, bertemu dengan klien, lalu hari ini akan berangkat ke Medan. Nah, di sini saya sempatkan untuk menyampaikan informasi yang sehat ini. Mudah-mudahan semua kita diberi petunjuk oleh Allah
dan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.